Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak bersama saya itu dengan saya adalah Suprianto. Ya, kalau di matematika itu ada fans clubnya, saya akan jadi salah satu anggotanya. Saya Bapak Komar matematika ya. Kita belajar lagi. Kita hari ini kita sudah sampai di polinomial dan hari ini kita akan belajar menggunakan operasi hitung pada polinomial, khususnya adalah pembagian ya. Ya, matematika bagi saya bermakna makin terlatih makin tinggi logika. Jadi semakin kalian banyak latihan soalnya, maka kemampuan kalian untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan logika kalian itu akan semakin tinggi ya. Ya, dan matematika tidak akan terasa sulit selama kita menikmati dalam menjalaninya. So let's enjoy the maths. Ya, mari kita lanjutkan ke operasi hitung pembagian pada polinomial. Saya langsung menjelaskan dengan menggunakan contoh soal ya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 2x plus 4 oleh x min 1 ya. Jadi nanti kita akan mencari hasil baginya siapa dan sisa pembaginya itu siapa juga ya. Ya, yuk kita cari. Ya, sebelum kita menjawab polinomial yang tadi, pada permasalahan yang tadi, terlebih dahulu kita membahas ilustrasi lah, supaya kita nanti bisa memahami tentang proses pembagian pada polinomial ya. Nah, ilustrasi yang akan saya bahas ini seperti ini ya. Tentu kalian kenal bentuk seperti ini ya. Ini bentuk yang paling populer ya dalam matematika pada waktu di SD ya. Itu yang nama yang juga sangat unik, yaitu namanya adalah metode Poirot-Gapet ya. Ini Poirot-Gapet ya. Ya, kita akan menggunakannya untuk menyelesaikan pembagian 3708 dibagi dengan 5 ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ingat-ingat ya. Ya, langkah pertama kita kelompokkan dulu angka yang kita bagi ya, yaitu bisa berdasarkan satuan, puluhan, ratusan, atau mungkin keseluruhan. Itu bisa kita pilih tergantung dari pembaginya siapa ya. Karena pembaginya adalah satuan, coba kita ambil satuan ya. Jadi kalau satuan yang paling depan atau digit depannya itu adalah 3, kalau 3 dibagikan dengan 5 itu nanti hasilnya kan di bawah ya, di bawah 1, jadi ini nggak bisa ya. Jadi kita ambil angkanya puluhan ya, puluhan, yaitu kita ambil 3 dan 7 atau 2 digit paling depannya. Jadi angkanya adalah 37. Kalau 37 dibagi dengan 5 itu yang paling mendekati 37 itu adalah hasilnya adalah 7 ya, karena 7 kali 5 itu adalah 35 ya. Ya, setelah itu kita kurangkan saja, hasilnya 37 kurangi 35 itu adalah 2 ya, 2. Kemudian karena sudah ketemu 2, maka kita turunkan digit yang belum dibagi ya. Digit yang belum dibagi adalah angka 0, itu yang warna merah. Kita turunkan hingga sekarang hasilnya atau angkanya adalah 20 ya. 20 ini nanti kita bagi lagi dengan 5 ya, 20 bagi dengan 5 hasilnya yang paling dekat adalah 4. Kebetulan 4 dikali 5 hasilnya adalah 20 ya, sehingga karena sudah sama maka kalau dikurangi itu habis ya, habis, maka kita harus menurunkan digit yang terakhir ya, yaitu 8. Nah, 8 ini kita bagi dengan 5, tentu hasil yang paling dekat dengan 8 itu adalah 1 ya, karena 1 kalikan 5 itu adalah 5. Kemudian kita kurangkan 8 dikurangi 5 itu adalah 3 gitu ya. Ya, jadi pembagian 3708 dibagi oleh 5 hasilnya adalah 741 ya, dengan sisa adalah 3 gitu ya. Bagaimana? Masih ingat tentunya ya, karena ini sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Nah, prinsip di sini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan pembagian pada polinomial ya. Yuk, langsung saja kita bahas ke pembagian tersebut. Ya, tadi di permasalahan kita akan membagi x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 2x plus 4 dibagi oleh x min 1 ya. Sama seperti tadi, akan kita selesaikan dari digit paling depan. Kalau sekarang berarti bukan digit tapi dari suku paling depan ya. Kita habisi dari suku yang paling depan. Ya, ini suku yang paling depan adalah x pangkat 3, maka kita akan membagi ini dengan x min 1. Jadi kita harus mencari pengali yang hasilnya nanti menghasilkan x pangkat 3 ya.
Maka supaya X menjadi X pangkat 3, maka pengalinya tentunya tidak lain dan bukan adalah X kuadrat ya. Yuk kita kalikan. X kuadrat dikalikan dengan X, ini kan pangkatnya 1. Berarti 1 ditambahkan dengan pangkat yang ini adalah 2, maka menjadi 3. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikalikan X, itu adalah X pangkat 3 ya. Kemudian yang belakang itu X kuadrat dikalikan min 1, maka hasilnya adalah min X kuadrat. Gitu ya. Nah sekarang yang bagian depan ini sudah sama ya, jadi memang tujuannya adalah menyamakan suku dengan suku yang kita bagi ya, yaitu karena sudah sama maka dikurangi, akibatnya karena dia sama maka hasil pengurangannya adalah 0, ini 0 ya. Ya maka tinggal kita kurangkan yang suku keduanya, yaitu plus 4x kuadrat dikurangi dengan negatif x kuadrat, karena dia negatif ketemu dengan negatif maka jadi positif, maka berarti menjadi penjumlahan 4x kuadrat ditambah x kuadrat, hasilnya adalah ya 5x kuadrat ya. Setelah itu kita turunkan suku yang belum dibagi, yaitu min 2x, kita turunkan ke bawah. Jadi sekarang yang kita bagi adalah 5x kuadrat min 2x, kita bagi dengan x min 1 ya. Ya, kemudian sama seperti tadi, kita tujuannya adalah membuat supaya x min 1 ini memiliki digit pertama itu nilainya menjadi 5x kuadrat ya. Maka sehingga supaya membentuk seperti ini, maka ini perlu dikalikan dengan 5 ya. Selain itu variabelnya juga perlu dikalikan dengan x ya, sehingga pengalinya 5x ya akan dicapai dengan 5x kalikan dengan x, itu hasilnya adalah 5x kuadrat, sudah sama ya. Kemudian 5x dikalikan min 1, hasilnya adalah min 5x. Setelah itu kita kurangkan, ini sudah sama berarti habis, maka tinggal suku berikutnya min 2x dikurangi dengan min 5x, hasilnya nanti ini jadi penjumlahan min 2x ditambah 5x sehingga hasilnya adalah 3x. Kemudian kita turunkan suku terakhirnya yaitu 4 ya. Untuk mencapai bentuk seperti ini 3x, maka ini cukup dikalikan dengan 3 saja, sehingga kita tulis hasilnya adalah 3 kalikan x itu adalah 3x, 3 dikalikan min 1 itu hasilnya adalah min 3, kemudian kita kurangkan 4 dikurangi dengan negatif 3, berarti menjadi 4 ditambah 3 yaitu 7 ya. Ya, jadi dengan demikian apabila x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 2x plus 4, apabila kita bagi dengan x min 1 akan menghasilkan x kuadrat plus 5x plus 3 dengan sisa adalah 7 gitu ya. Ya begitu. Kemudian coba simak dulu ini ke bagian ruas kiri ya. Apabila bentuk pembagian ini kita bentuk menjadi sebuah persamaan, maka terbentuk persamaan seperti ini ya, yaitu 3708 itu nilainya sama dengan 5 dikali 741 ditambah 3 ya. Dengan 3708 ini sebagai yang dibagi, kemudian 5 nya adalah sebagai pembaginya, kemudian 741 adalah sebagai hasil bagi, dan yang belakang ini adalah sisa pembagian ya. Maka dengan pola seperti ini kita bisa merumuskan yang ruas kanan ini menjadi seperti ini ya, fx sama dengan px dikali hx plus sx ya. Ya, dengan fx itu adalah yang dibagi ya, kemudian px itu adalah pembaginya, ini pembaginya ya, kemudian hx itu adalah hasil baginya yang warna kuning ya, kemudian yang sx itu adalah sisa pembagian ya. Ya begitu ya, itu adalah cara pembagian dalam polinomial. Sampai di sini nanti kalian bisa memahami sendiri ya. Ya, kemudian nanti supaya lebih paham kalian perlu latihan soal ya. Ini saya berikan sebuah latihan soal nanti untuk latihan di rumah, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial 2x pangkat 3 min 6x kuadrat min 5x plus 12 oleh 2x plus 1 ya. Dengan cara yang sama dengan yang tadi, silahkan dicoba di rumah ya. Oke. Untuk pintar matematika, kamu cukup menjadi pribadi yang super math ya. Apa itu? Suka pelajaran matematika. So let's enjoy the math.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Jangan lupa untuk jempolnya ya, dan klik tombol merahnya jika video ini dirasa menurut kalian dapat membantu kalian semua untuk belajar. Oke, itu saja. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.